Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 1 November 2024. Selamat datang bulan yang baru, semoga membawa sentimen yang positif untuk market. Jadi Bitcoin dan kawan-kawan di perdagangan hari ini diperdagangkan di kisaran level 70.500, di mana marketnya sudah drop ya di perdagangan kemarin karena ada beberapa sentimen. Yang pertama, kita akan bahas dulu dari kalender ekonomi. Kita sedikit review data makroekonomi yang kita temukan di perdagangan kemarin. Teman-teman, Bank of Japan kemarin mempertahankan suku bunganya di kisaran 0,25%. Ini aman, market gak ada apa-apa ya. Kemudian juga kemarin ada rilis data CPI and Core CPI inflation dari Uni Eropa. Hasilnya adalah inflasi Uni Eropa mengalami kenaikan. CPI year on year naik dari 1,7% menjadi 2%. Kemudian Core CPI inflationnya bertahan di kisaran 2,7%. Lalu dari Amerika Serikat itu juga kurang lebih menemukan keadaan di mana inflasi ini cukup stabil. Kalau kita perhatikan dari data kemarin, ada data Core PCE Index atau PCE Inflation itu bertahan di 2,7%, menandakan inflasi bertahan. Teman-teman, padahal ekspektasi pasar adalah mengalami penurunan ke 2,6. Kemudian dari PCE yang biasa ya itu turun dari 2,3 menjadi 2,1 secara year on year. Kemarin juga ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat. Hasilnya adalah jumlah tingkat pengangguran mengalami penurunan. Dari data ini menunjukkan indeks dolar dan juga euro sama-sama mengalami penguatan. Kalau kalian perhatikan dari chart, kemarin indeks dolar secara pergerakan turun 0,19%. Ya, S&P 500 kemarin drop, bahkan meninggalkan gap, turun hampir 2%. Kemudian juga emas kemarin juga turun 1,5%. Sementara Bitcoin koreksinya lumayan, hampir 3% ya di perdagangan kemarin. Dan sekarang ada di penurunan di kisaran 2,5%. BTC dominance meningkat, altcoin udah pasti tertekan parah. Itu jadi rilis data yang kita temukan di perdagangan kemarin sangat memberikan impact terhadap pasar. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen lanjutan. Ada data non-farm payroll Amerika Serikat jam setengah 8 malam. Kemudian unemployment rate, data tentang pengangguran ya. Ini juga sangat penting, jam setengah 8 malam juga. Dan juga ada ISM Manufacturing Prices and PMI Index. Ini datanya jam 9 malam. Jadi beberapa rilis data ini kemungkinan akan memberikan pengaruh lagi terhadap pasar. Jadi tetap berhati-hati ketika menuju market opening Amerika, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut di pembahasan berita yang lain, di sini mau informasikan ya buat teman-teman, kalian bisa ikutin campaign dari Gate.io tentang prediksi harga Bitcoin. Jadi campaign ini menurut saya simple, bisa diikuti siapa saja yang sudah invest ya di Gate.io, artinya sudah melakukan KYC dan sudah ada saldo dana di sini. Itu. Teman-teman bisa prediksi berapa harga Bitcoin setiap harinya. Nanti kalau prediksi kalian benar, kalian berpeluang untuk mendapatkan rewardnya. Setiap hari akan ada sekitar 10.000 US dollar yang akan dibagikan bagi mereka yang berhasil menebak harga Bitcoin dengan tepat. Itu. Jadi ya maksudnya range harga prediksi Bitcoin kalian itu sesuai, kalian akan berpeluang untuk mendapatkan reward, teman-teman. Seperti saat ini banyak yang memprediksi Bitcoin ada di range harga 70.000 ya, dan kemungkinan akan achieve level tersebut di hari ini. Nanti setelah periode start ini dimulai, teman-teman sudah bisa prediksi lagi harga Bitcoin untuk penutupan hari esok gitu. Kalau teman-teman benar, teman-teman berpeluang mendapatkan rewardnya. Jadi mumpung masih ada campaign, teman-teman bisa ikutin. Selain itu, teman-teman juga bisa claim airdrop secara gratis. Hari ini akan ada pembagian airdrop PP Coin dari startup program startup Gate.io. Jadi PP Coin ini bukan PP ya, tapi teman-teman bisa claim. Klik aja yang claim gratis, kemudian kasih centang, kemudian claim. Nah, kalau sudah, teman-teman nanti token yang kalian claim ini akan masuk langsung ke wallet kalian di Gate.io. Jadi di Gate.io itu ada startup. Jadi di menu startup ini teman-teman bisa klaim token-token gratis, teman-teman. Syaratnya teman-teman wajib untuk punya saldo di market spot di Gate.io ya, itu $10 minimal.
Jadi kalau kalian udah punya USDT misalkan di market spot, ya udah nggak perlu ditradingkan, nggak perlu apa, cukup di hold aja. Nanti setiap harinya akan ada airdrop-airdrop yang dibagikan di sini. Teman-teman tinggal klaim aja gratis. Dalam beberapa jam nanti akan masuk langsung ke wallet kalian. Kalian mau jual, mau di hold, silakan, semua bebas. Gitu. Jadi buat yang mau pakai Get.io, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Next kita akan bahas dari sisi market ETF spot ya. Kemarin Bitcoin ETF spot itu mengalami lonjakan signifikan. Banyak orang yang FOMO. Di hari 2 hari sebelumnya juga kurang lebih sama, teman-teman. Jadi ini animo masyarakat lagi bagus-bagusnya. Tapi kemarin aku wanti-wanti buat hati-hati jangan FOMO. Karena kalau sudah FOMO seperti ini biasanya akan ada pihak-pihak yang pengen untuk karungin kalian. Ya, jadi kemarin terbukti Wales malah taking profit ketika banyak retail yang sudah mulai FOMO membeli Bitcoin. Itu Bitcoin kemarin koreksi lumayan, ada arus keluar, tapi ternyata arus inflow-nya justru lumayan besar untuk pedagang kemarin. Dan lumayan juga ada akumulasi lanjutan di perdagangan kemarin. Dan ini menunjukkan memang market masih sangat-sangat bagus. Saya rasa meskipun ada aksi taking profit jangka pendek, kemungkinan Bitcoin masih akan berpeluang rally dalam beberapa waktu ke depan. Sementara Ethereum Spot ETF itu masih dalam kondisi yang ya inflow, cuman nggak terlalu menarik ya. Sepertinya Ethereum ETF ini jauh banget dari perhatian para investor. Kalau kita perhatikan, Bitcoin net inflow dalam sehari itu sekitar 893 juta US dollar. Sementara dari Ethereum Spot ETF cuma 4,36 juta saja. Beda jauh, teman-teman. Nah, ini juga data terkait dengan hash rate, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan dalam hal biaya transaksi dari Bitcoin. Ya, hash rate meningkat secara terus-menerus seiring dengan meningkatnya penggunaan dari Bitcoin, serta ada halving yang menyebabkan semakin sedikit Bitcoin yang bisa dirilis, ya, yang didapatkan oleh para miners. Dan juga apalagi sekarang mulai hype lagi pemberitaan tentang Bitcoin yang kemarin menyentuh all time high-nya. Jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu poin yang bagus untuk pasar ke depannya. Gitu. Mining at edge, rising cost and strategic pivot. Jadi kalau kita lihat juga dari data CoinShare menunjukkan memang tingkat kesulitan dari para investor untuk melakukan mining terhadap kripto makin lama makin menguat ya. Bitcoin miners semakin sedikit mendapatkan reward dari hasil mereka melakukan mining gitu. Dan ini tentu saja memperkuat ya hash rate dari Bitcoin sendiri. Biayanya semakin naik ya. Dan menurut saya sih peluang untuk harga Bitcoin kedepannya menguat akan semakin terbuka. Cuman biasanya memang agak sedikit lagging. Ya, biasanya masih membutuhkan fase akumulasi sehingga tidak selalu ketika hash rate naik, harga Bitcoin juga naik. Tapi saya percaya in the long run ini bakalan tetap positif untuk pasar. Jadi pada intinya adalah margin keuntungan ya dari para miners terhadap penjualannya terhadap Bitcoin itu semakin lama semakin tipis. Karena kan yang namanya miners butuh operasional, butuh perawatan mesin, biaya listrik, dan lain sebagainya. Jadi biaya itu makin lama makin tipis lah margin keuntungannya, dan ini akan membuat para miners semakin lama semakin berkurang profitnya. Tapi ini akan terjadi hanya bila pergerakan Bitcoin tidak bergerak naik. Tapi kedepannya sih kemungkinan demand akan semakin meningkat, harga Bitcoin akan melonjak ke depannya. Lalu saat ini US Treasury ya, atau bisa dibilang Kementerian Keuangan Amerika Serikat itu lagi mewanti-wanti terhadap penggunaan dari stablecoin. Ya, Treasury Borrowing Advisory Committee itu melihat bahwa tokenisasi akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat ideal, dan mereka mewanti-wanti penggunaan tentang USDT miliknya Tether. Jadi ini udah mulai, teman-teman, mulai ada perang ya, di mana pemerintah Amerika Serikat, khususnya di sini adalah pemerintah keuangan ya, Kementerian Keuangan Amerika Serikat itu lebih condong ke CBDC ya, dan menjauhi yang namanya USDT ataupun stablecoin swasta lainnya gitu. Jadi
Udah mulai ada ancaman untuk USDT ke depannya. Cuman semoga bisa dilalui karena ini selalu terjadi. Dari tahun ke tahun USDT selalu kena FUD, teman-teman. Tapi so far sih masih bertahan sampai sekarang. Semoga sih dalam tekanan kali ini juga masih bisa tetap sustain. Apalagi kalau kita melihat di Uni Eropa sendiri, USDT kan sangat-sangat fleksibel. Ya, dia alih-alih pengen menentang, justru dia bisa berkompromi dengan regulasi di Uni Eropa sana. Cuma kalau untuk regulasi di Amerika Serikat memang agak apa ya, agak sering bermasalah ya, teman-teman. Tapi kita akan lihat kelanjutannya seperti apa. Saya rasa sih USDT bakalan tetap survive ya. Tether bakalan tetap survive. Nah, di sini aku sedikit menjawab pertanyaan teman-teman kemarin. Reddit itu siapa? Reddit itu bukan orang. Reddit itu adalah sebuah perusahaan. Ya, jadi kemarin Reddit diberitakan menjual sebagian besar aset kripto yang dia miliki. Ini karena ada kasus, teman-teman. Jadi take profit dulu si Reddit ini dijual sebagian besar aset yang dia miliki ya. Dan Reddit ini kayak sosial media gitu. Sosial media mirip kayak Twitter, tempat orang bisa berdiskusi. Kebanyakan sih orang-orang yang coding, yang berhubungan dengan teknologi itu banyak yang menggunakan Reddit setauku ya. Mungkin di Indonesia nggak terlalu populer ya, karena aplikasinya kalau nggak salah kita akses pakai Google juga diblokir sama Kominfo. Jadi ya mungkin nggak terlalu populer di Indonesia, jadi wajar kalau teman-teman mungkin kurang tahu. Tapi intinya ini adalah platform sosial media tempat orang bisa discuss banyak hal di sini, teman-teman. Itu, jadi dia dapat keuntungan ya kan dari iklan, dari apa. Keuntungan tersebut dibelikan Bitcoin di tahun 2015. Di tahun 2015 mereka sudah hold cukup lama. Akhirnya di tahun 2024 ini mereka udah cuan sebagian persen. Mereka likuidasi, mereka jual. Kemudian berita datang lagi dari MicroStrategy. Jadi MicroStrategy punya planning ya untuk melakukan pembelian kembali untuk Bitcoin senilai 42 miliar US dollar. Sangat besar. Sepertinya sih MicroStrategy akan kembali meluncurkan obligasi. Ya, jadi buat beli Bitcoin lebih banyak lagi. Itu kayak apa yang mereka lakukan kemarin, mereka planning luncurkan obligasi, ya kan, kasih return sekitar 3 tahun, 1 tahun, mereka dapat dananya mereka belikan Bitcoin. Mereka cuan sangat-sangat besar dari kegiatan tersebut, teman-teman. Meluncurkan yang namanya corporate obligation. Tuh. Kemudian ini adalah data terkait dengan peningkatan jumlah pengguna dari kripto atau developer kripto. Kalau kita lihat dari data terbaru, saat ini yang mendominasi masih datang dari Amerika Serikat dengan 18,8% crypto development. Di India meningkat tajam ya ke 11,8%. Sementara United Kingdom ada di 4,2%. Kalau kita lihat dari data, ini menunjukkan memang semakin lama semakin terjadi peningkatan ya dari kawasan Asia. Kalau kalian perhatikan sejak tahun 2015 sampai saat ini, teman-teman, developer kripto dari Amerika Serikat terus mengalami penurunan dari poin 39 sekarang turun bahkan ke 19. Ya, artinya sudah turun 50%. Sementara dari India, ya 2015 mereka itu cuma punya satu developer, sekarang sudah meningkat sampai ke 11. Ini menunjukkan memang developer India ini sangat-sangat aktif. Ya, banyak insinyur dan juga orang ahli teknologi gitu datang dari India. Luar biasa banget peningkatan dari India ya. Khususnya dari dunia teknologi dan juga human development. Itu. Jadi Asia semakin lama semakin mendominasi industri kripto. Oke, berita lanjutan datang dari Korea. Korea Selatan juga kelihatan ada peningkatan jumlah investor. Ketika Bitcoin meningkat, jumlah investor koin domestik juga meningkat. Ya, jumlah transaksi harian sampai 6 triliun won. Sangat-sangat tinggi. Ini menunjukkan memang minat dari para investor di Korea Selatan terhadap Bitcoin itu semakin lama semakin meningkat. Tuh, jadi ini adalah good point juga untuk adopsi kripto di Asia. Binance Blockchain Week ya, kemarin didatangi oleh Chang Peng Zhao, dia jadi pembicara di sana, tidak membahas politik, dia hanya membahas tentang seperti apa kripto ke depannya, seperti apa blockchain ke depannya, dan Binance sendiri akan tetap tidak dipimpin oleh Chang Peng Zhao,
melainkan dari Richard Teng ya yang akan tetap pegang Binance sebagai CEO-nya, dan Chang Peng Zhao akan berada di belakang layar saja. Ya, tidak menjabat, ya, dia hanya berfokus di pendidikan ya sama pengembangan industri blockchain. Kayaknya Chang Peng Zhao berpotensi untuk menjadi salah satu investor ataupun developer di sebuah project kripto. Kita akan lihat nanti seperti apa sepak terjangnya, teman-teman. Jadi itu Chang Peng Zhao kemarin keluar dari kandang setelah liburan, keluar dari penjara ya. Kemudian ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ya, ini diposting oleh Conspec Security, Security, teman-teman. Potensi kompromi terdeteksi di front end app 1inch. Kami telah mengkonfirmasi bahwa ia membuat kode mencurigakan. Tetap berhati-hati. Jadi kayak katanya ada kode mencurigakan datangnya dari 1inch. Ya, 1inch itu salah satu DEX ya, teman-teman, di jaringan Ethereum. Itu kayaknya kena masalah nih, teman-teman. Apakah itu kena hack atau kena apa? Ya kita nggak tahu pasti. Tapi ini sudah ada warningnya, ada peringatan buat hati-hati. Kemudian Canary Capital, ini adalah salah satu venture capital yang ada di Australia. Dikabarkan siap meluncurkan Solana ETF, ya, untuk meningkatkan tentu saja use case daripada Solana. Jadi makin ke sini produk dari Solana ETF sudah mulai diluncurkan di Australia. Dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus juga buat Solana ke depannya. Oke, itu sih paling beberapa berita yang ada pada market. Kita lanjut bahas seperti apa kondisi dari market. Ya, kemarin market kena taking profit. Jadi ya setelah Bitcoin bergerak sangat bagus, ya kan, breakout dari broadening wedge pattern, tentu level resistance di kisaran 74.000, akhirnya pergerakan Bitcoin terkoreksi, teman-teman. Jadi koreksinya itu mencapai level 70.300-an ya, 70.500 lah. Dan ini terbilang masih sangat-sangat wajar, teman-teman, karena kenaikan yang terjadi sudah lumayan bagus terhadap Bitcoin. Closing time frame monthly, weekly, daily, rata-rata juga positif untuk pasar. Jadi kalau ada koreksi-koreksi jangka pendek, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat lumrah, sangat-sangat biasa terjadi di pasar. Gitu. Tapi kita lihat seperti apa potensi kemungkinan Bitcoin ini koreksi sampai level mana. Kalau saya melihat pergerakan Bitcoin ini saat ini sedang coba ditahan di kisaran level support 70.000. Ya, Bitcoin seperti kayak ada yang mulai menahan di level tersebut, ada level resistance atau support minor di level 70.000. Jadi berpotensi Bitcoin ini masih ketahan di sana. Cuman level support ini kemungkinan masih belum kuat. Saya sendiri masih membuka peluang adanya potensial Bitcoin turun sedikit lebih dalam ke kisaran level 68 ribuan, 68.500-an something. Jadi ada possibility untuk turun ke level yang lebih rendah tersebut. Gitu. Jadi paling nggak untuk fase saat ini jangan terlalu FOMO lah, biasa-biasa aja. Teman-teman ingat jangan dikejar ya. Kalau ada momentum harga murah ambil, tapi kalau udah naik tinggi jangan terlalu FOMO, karena seringkali memang ketika FOMO muncul ya kan di sana akan ada whales yang mulai ambil profit gitu. Sebenarnya sih di harga sekarang masih lumayan oke. Mungkin ada teman-teman yang pengen untuk akumulasi 70.000 sampai 65.000, itu adalah posisi yang masih terbilang bagus. Saya rasa outlook dari Bitcoin masih akan tetap bullish ya. Mungkin harus ada koreksi sebentar. Ya, apalagi kita menjelang pemilu Amerika Serikat sebentar lagi, dan juga ada keputusan suku bunga dari The Fed, teman-teman. Dan sentimen itu sih menurut saya bisa menjadi sentimen pendongkrak harga ya ke depannya. Sementara sih dari US election, Donald Trump masih agak kuat, teman-teman, dibandingkan dengan Kamala Harris potensial suaranya. Jadi election akan hadir di kisaran 4 hari ke depan. Jadi siap-siap market akan sangat volatile. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang pemangkasan suku bunga The Fed, itu juga akan diadakan di bulan ini ya, di bulan November. Teman-teman, tepatnya di tanggal 8 November, 6 hari 19 jam ke depan akan ada keputusan suku bunga. Tuh, jadi dari faktor-faktor tersebut, Bitcoin masih akan berpotensi untuk volatile, bergerak naik turun ya, sampai nanti ada keputusan mungkin terkait dengan pemilu atau mungkin keputusan tentang suku bunga. Tapi akumulasi aja. Ini masih menjadi momentum yang bagus buat teman-teman. Itu sih. Jadi intinya adalah
next support untuk Bitcoin ada di kisaran level 70.000. Kalau bisa turun lebih dalam, bisa saja bisa ke 68.500. Ada resistance adalah masih di all time high kisaran 74 ribuan something. Jadi sekian aja untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Oh ya, sorry banget di kolom komentar banyak yang ngirim spam. Aku sendiri sudah berusaha untuk blok mereka, tapi memang karena akun bot ya. Jadi nggak bisa teman-teman, dan dia terus muncul. Jadi ya aku akan masih tetap dalam usaha blocking. Teman-teman tolong bantu report ya kalau ada komen-komen spam dari orang-orang aneh. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.